Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natali Dwi Ramadhani. Saya dari kelas 11 PASEP 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam ialah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan akad nikah sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Beberapa ulama juga mendefinisikan tentang pernikahan, yaitu yang pertama, Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab Hanafi, pernikahan adalah akad yang bertujuan untuk memiliki hak istimna atau bersenang-senang secara halal antara laki-laki dan perempuan, serta untuk menjaga keturunan dengan cara yang sah. Pandangan ini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar hubungan fisik, tetapi juga aspek hukum yang melindungi hak dan kewajiban suami istri. Yang kedua yaitu menurut Imam Malik atau Maliki. Mazhab Maliki mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri serta mewajibkan adanya tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Imam Malik juga menekankan pentingnya tujuan pernikahan untuk menjaga nasab atau keturunan dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Yaitu yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi yang membawa banyak manfaat, seperti menjaga keturunan, menenangkan jiwa, serta melindungi diri dari perbuatan maksiat. Beliau juga menekankan pentingnya memilih-milih pasangan yang baik dan agamanya agar rumah tangga dipenuhi keberkahan. Yang keempat yaitu menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah suatu ibadah yang dianjurkan, terutama bagi mereka yang sudah mampu secara fisik dan finansial. Dalam mazhab Syafi'i, pernikahan juga bisa menjadi wajib jika seseorang khawatir jatuh dalam zina. Nah, yang selanjutnya itu ada syarat syah pernikahan. Syarat syah pernikahan itu ada 6. Syarat pertama ialah yang harus dipenuhi dalam pernikahan menurut Islam adalah calon suami maupun calon istri yang beragama Islam, disertai dengan nama dan orangnya. Tidaklah sah jika seorang muslim menikah dengan seorang non-muslim dengan tata cara Islam atau ijab kabul. Nah, syarat yang kedua ialah dalam pernikahan Islam, kedua mempelai bukanlah mahram. Hal ini menandakan tidak terdapat unsur penghalang perkawinan. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu menelusuri nasab pasangan yang akan dinikahi. Misalnya, jika di masa kecil keduanya dibesarkan dan disusui oleh satu orang yang sama, maka keduanya dilarang untuk menikah karena adanya terikat secara mahram, yaitu sepeser susuan. Saudara satu persusuan haram untuk dinikahi. Nah, syarat yang ketiga itu yaitu selain dihadiri oleh wali nikah untuk calon mempelai perempuan, nikah juga harus dihadiri oleh dua orang saksi. Kedua orang saksi ini salah satunya berasal dari pihak calon mempelai laki-laki dan satunya dari mempelai wanita. Seorang saksi pernikahan disyaratkan harus beragama Islam, balik, dan mengerti maksud akad. Nah, yang keempat itu para jumhur ulama melarang nikah saat haji atau umroh. Nah, jadi kita itu tidak boleh nikah dalam keadaan saat haji ataupun umroh.
Syarat ini perlu ditegaskan oleh seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang menulis dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, yang menyebutkan salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan. Syarat nikah yang tidak kalah penting adalah tidak adanya paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Kedua belah pihak saling ridho terhadap saling menyukai dan dari mencintai dan sepakat untuk menikah. Hal ini disesuaikan dengan hadis Rasulullah. Nah, dalam sebuah pernikahan secara Islam juga dikatakan sah apabila terdapat atau dihadiri oleh wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Syarat ini seperti yang dikatakan Nabi Muhammad dalam hadisnya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah, ia berkata, bersabdalah Rasulullah, perempuan tidak boleh menikahkan atau menjadi wali terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya. Jika mempelai perempuan masih memiliki ayah kandung, maka dialah pihak paling utama untuk menjadi wali nikah. Namun jika ayah perempuan sudah meninggal atau memiliki uzur bisa diwakilkan. Wali nikah juga biasanya bisa diwakilkan oleh saudara laki-laki, yaitu kakak atau adiknya si perempuan. Nah, yang ada di keluarga atau juga laki-laki tertua yang ada di keluarga yang masih ada, misalnya kakek, paman, dan seterusnya berdasarkan nasab. Jika wali nikah dari nasab keluarga tidak ada, bisa dicarikan alternatifnya, yakni wali hakim dengan syarat dan ketentuan. Nah, rukun pernikahan ini juga ada 5 loh teman-teman. Yaitu yang pertama, calon suami. Nah, calon suaminya itu wajib muslim, balik, berakal, dan tidak terpaksa. Begitupun juga dengan calon istri. Calon istrinya itu perempuan muslimah, bukan mahram, dan tidak ada masa dalam iddah. Nah, yang ketiga itu wali nikah. Wali sah dari pihak perempuan seperti ayah atau saudara laki-laki. Yang keempat, 2 saksi. Laki-laki muslim, balik, adil, dan mendengar akad nikah. Yang kelima, ijab dan qabul. Pernyataan akad dari wali atau ijab dan penerimaan oleh suami atau kabul. Nah, perilaku yang baik dalam rumah tangga itu juga ada 5. Ada 4. Perilaku yang baik dalam rumah tangga adalah perilaku yang dapat menjaga keharmonisan dan kebersamaan anggota keluarga. Perilaku baik dalam rumah tangga juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti ini. Yang pertama itu saling mencintai dan menyayangi, menunjukkan kasih sayang secara tulus kepada pasangan. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, yang kedua itu komunikasi yang baik dan jujur. Selalu terbuka dan jujur dalam berbicara dengan pasangan. Mendengarkan pendapat pasangan dengan penuh perhatian juga akan membuat perilaku yang baik dalam rumah tangga. Menyelesaikan masalah dengan diskusi yang baik tanpa emosi juga bisa menyelesaikan banyak masalah dalam rumah tangga, dan itu menjadi salah satu perilaku yang baik dalam rumah tangga. Nah, yang ketiga itu ialah menghormati dan menghormati pendapat dan perasaan pasangan juga bisa menjadi perilaku yang baik. Tidak merendahkan dan mempermalukan pasangan di depan orang lain. Menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi kita itu bisa menghormati perannya, kayak tanggung jawab masing-masing itu juga perlu dipahami gitu. Jadi itu bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis juga. Nah, yang keempat itu saling membantu dan bekerja sama. Suami dan istri itu saling membantu dalam mengurus rumah tangga.
Rasulullah juga membantu istrinya dalam pekerjaan rumah meskipun beliau sebagai pemimpin umat. Nah, yang kelima tuh menjaga kesetiaan dan kepercayaan. Nah, dengan caranya tuh tidak mendekati perbuatan yang bisa merusak kepercayaan seperti berbohong atau berselingkuh. Nah, itu tidak baik, jadi sebaiknya dihindarin. Nah, saling menjaga kehormatan dan batasan dalam bergaul dengan lawan jenis itu juga bisa. Nah, jadi tujuan dari pernikahan itu ialah bukan hanya sekedar dua ikatan insan, tetapi juga memiliki tujuan yang mulia dalam bernilai ibadah. Berikut ini juga ada beberapa tujuan pernikahan dalam Islam loh. Yang pertama itu melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Pernikahan adalah bagian dari syariat Islam dan sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua itu menjaga kesucian dan kehormatan diri. Pernikahan menjadi jalan untuk menghindari zina dan menjaga kehormatan diri. Nah, yang ketiga itu mendapatkan ketenangan dan kasih sayang. Ya, yaitulah yang kayak sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, pernikahan juga memberikan ketenangan batin dan saling mencintai dalam ikatan yang halal. Nah, yang keempat tuh membangun keluarga yang islami dan melahirkan keturunan yang soleh. Nah, tujuan yang pernikahan yang kelima nih juga meningkatkan ibadah dan mendapatkan keberkahan. Pernikahan adalah ibadah yang membawa keberkahan dalam hidup. Suami istri yang saling membantu dalam kebaikan akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, yang keenam tuh mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Pernikahan yang membangun kerjasama dalam rumah tangga yang penuh tanggung jawab. Suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi dan membantu dalam kehidupan. Nah, selain perilaku yang baik dalam rumah tangga, ada juga perilaku yang dapat merusak rumah tangga. Nah, perilaku rumah tangga yang harmonis harus dijaga dengan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Namun, ada beberapa perilaku yang dapat merusak hubungan suami istri dan mengancam keutuhan rumah tangga. Nah, contohnya tuh kayak gini. Nah, satu, karena kurangnya komunikasi yang baik. Nah, jadi salah satunya tuh harus ada komunikasi yang baik. Jadi kita tuh tidak boleh tidak terbuka dalam menyampaikan perasaan atau masalah, sering diam atau menghindari diskusi yang penting, berbicara dengan nada kasar atau menyakitkan hati pasangan. Nah, yang kedua tuh bersikap kasar dan keras. Nah, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT baik secara fisik maupun verbal itu dilarang. Nah, menghina atau merendahkan pasangan di depan orang lain, tidak menghargai perasaan pasangan, tidak menjalankan kewajiban suami istri. Yang ketiga, nah, suami tidak memberi nafkah kepada istri dengan baik. Nah, istri juga tidak menjalankan peran sebagai pendamping suami dengan ikhlas dan mengabaikan hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Itu dapat menyebabkan kerusakannya rumah tangga. Nah, yang keempat tuh perselingkuhan dan pengkhianatan. Nah, berhubungan dengan orang lain secara tidak halal, baik secara fisik maupun emosional, itu juga dapat merusak keutuhan rumah tangga kalian. Nah, berbohong dan menyembunyikan sesuatu dari pasangan, tidak menjaga batasan dalam pergaulan yang dengan lawan jenis. Nah, yang kelima tuh atau yang terakhir tuh sikap egois dan tidak mengalah. Nah, sikap egois yang dimaksud tuh kayak membentingkan diri sendiri tanpa peduli perasaan pasangan. Tidak mau meminta maaf meskipun bersalah, tidak mau bekerja sama dalam hal mengelola rumah tangga. Nah, kayak gitulah contoh-contoh perilaku yang dapat merusak rumah tangga. Nah, dalam pernikahan tuh kan juga ada maharnya. Nah, yang dimaksud mahar dalam pernikahan itu ialah mahar dalam pernikahan itu ialah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan dalam pernikahan,
Mahar bisa berupa uang, emas, tanah, barang berharga, atau sesuatu yang bermanfaat dengan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Islam, mahar disebut juga sadaq atau mas kawin dan memiliki dasar hukum dalam Al-Quran seperti surat An-Nisa ayat 4. Nah, surat An-Nisa ayat 4 ini berartikan, berikanlah mahar atau mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh keikhlasan. Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. Mahar bukanlah simbol harga seseorang wanita, melainkan bentuk penghormatan dan kewajiban suami terhadap istrinya. Besarannya tidak ditentukan secara mutlak, melainkan tergantung pada kesepakatan, kemampuan suami, dan adat yang berlaku. Nah, mahar ini juga bisa ada dalam bentuk yang mewah ataupun bentuk yang sederhana. Nah, kayak gitu be kalau tentang mahar. Nah, sejarah awal mulanya mahar dalam pernikahan itu ialah dalam berbagai tradisi. Nah, ini salah satunya dari mahar dalam tradisi keagamaan. Nah, dalam Islam, mahar diwajibkan sebagai pemberian suami kepada istri sebagai haknya yang mutlak. Ini ditegaskan dalam Al-Quran. Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 4. Islam juga menekankan bahwa mahar harus diberikan dengan keikhlasan dan tidak memberatkan suami. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh dengan mahar yang sederhana seperti dalam pernikahannya dengan Aisyah yang hanya berupa 500 dirham. Nah, dalam agama Kristen, dalam tradisinya mahar tidak diwajibkan. Awalnya mahar itu tidak diwajibkan dalam agama Kristen. Tetapi dalam beberapa budaya Kristen, keluarga laki-laki memberi hadiah kepada keluarga perempuan sebagai tanda persetujuan pernikahan. Nah, sejarah mahar menunjukkan bahwa ia bukan sekedar tradisi dalam Islam, tetapi sudah ada sejak zaman kuno di berbagai peradaban dan agama. Dalam Islam, mahar juga lebih dimaknai sebagai pemberian yang tulus kepada istri, bukan sebagai bentuk perdagangan atau beban berat bagi suami. Seiring waktu, makna mahar terus berkembang sesuai dengan nilai dan budaya dan sosial masyarakat. Nah, peraturan mahar itu pada dasarnya tuh penentuan mengenai jumlah, bentuk, dan jenis mahar tidak diatur oleh hukum, sehingga tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami dan bentuk serta jenis mahar tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang terkait. Hal ini Firman Dahwal mengutip pendapat Ahmad Azhar Bashir bahwa mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang tidak ada batas jumlah minimal dan maksimalnya, karena hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajibannya sebagai seorang suami dalam perkawinan agar mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati istri. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, kita juga dapat simpulkan bahwa mahar pernikahan dalam Islam tidak mengenal adanya batasan nilai baik minimal maupun maksimalnya, sebab besarnya suatu mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai pria dan mempelai wanita. Asalkan mereka sepakat, tentunya mahar tersebut pun sah-sah saja berapapun nilainya. Nah, hal yang paling penting dari suatu pernikahan dalam Islam itu adalah jangan sampai mahar tersebut dijadikan sebagai hal yang mempersulit perkawinan atau pernikahan. Hal ini diatur di dalam pasal 31 KHI yang menerangkan bahwa peraturan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam
ajaran Islam, kemudahan dan kesederhanaan ini dapat kita temukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Rasulullah SAW. Carilah sesuatu atau mahar cincin sekalipun terbuat dari besi. Jika tidak mendapati mahar tersebut, carilah berupa surat-surat Al-Quran yang engkau hafal. Dan dari hadis ini kita juga dapat ketahui bahwa mahar pernikahan dalam Islam tidak harus berupa uang kertas, tetapi contoh mahar dapat pula berupa cincin atau surat-surat Al-Quran yang dapat dihafal oleh calon suami sesuai dengan kesanggupan calon suami dan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi mahar ini tidak perlu kayak berupa uang, cincin, emas, perhiasan, tanah tuh tidak juga. Dia tuh boleh kayak menggunakan ayat-ayat Al-Quran, surat-suratnya gitu. Nah, itu pun sudah jadi termasuk ke dalam itu mahar pernikahan, bisa juga kayak gitu. Jadi tuh semuanya tuh tergantung kedua belah pihak tuh menentunya kayak mana, mau pakai apa, dia tuh mahar nikahnya tuh kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama sunnah, yaitu bagi seorang yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan walaupun tidak segera menikah. Nah, itu hukum yang pertama itu yaitu hukum sunnah. Nah, yang kedua itu wajib, yakni bagi seorang yang ingin menikah, mampu menikah dan khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Nah, hukum pernikahan yang ketiga itu yaitu makruh bagi seseorang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Itu termasuk hukum nikah yang makruh. Nah, yang keempat itu haram bagi seorang yang bermaksud menyakiti perempuan yang ingin dinikahinya, berbeda agama dan dilakukannya dengan haram. Nah, syarat-syarat nikah tuh juga ada yang syarat jadi walinya. Nah, syarat jadi wali itu yang tertulis dalam pasal 20 ayat 1 bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seseorang yang memenuhi syarat dalam hukum Islam, yakni muslim, adil, balik, dalam pelaksanaan akad nikah juga atau penyerahan ijab kabul dilakukan oleh wali nikah perempuan atau yang mewakili. Nah, dari pernikahan ini juga kita itu juga menemukan hikmahnya nikah tuh kayak yang pertama tuh memperkokoh hubungan individu dan masyarakat. Nah, itu tuh jadi kayak lebih rame gitu kan, kayak ya dua keluarga jadi satu gitu. Jadi itu kayak memperkokoh lah kan hubungannya dengan masyarakat tuh tambah banyak gitu yang kenal. Nah, yang kedua tuh sebagai upaya penerus kelangsungan hidup manusia. Nah, itu hikmah yang kedua. Nah, yang ketiga nih perlindungan bagi terjaganya akhlak dan tata susila. Nah, yang keempat jalan bagi yang berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman serta pembentukan kepribadian dalam keluarga. Nah, itu tuh juga bisa jadi hikmah dalam pernikahan. Nah, yang kelima tuh tumbuhnya ketentraman antara batin dan kasih sayang hakiki yang kayak gitu-gitu. Nah, secara bahasa tuh nikah tuh juga berarti mengumpulkan, menggabungkan, dan menjodohkan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya tuh nikah tuh juga bisa diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau yang biasa disebut dengan pernikahan. Menurut syariahnya tuh nikah yaitu yang berarti
Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. Menurut Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 1 Tahun 1974 juga, pernikahan itu ikatan lahir batin antara seorang wanita dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kayak yang pertama tadi dijelasin kayak gitu. Nah, dari kesimpulan ini yaitu kesimpulan dari materi ini yaitu akad nikah yang dilaksanakan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintahnya. Pernikahan dalam Islam itu dianggap ibadah yang paling mulia. Nah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya Natali Dwi Ramadhani pamit undur diri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.